Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Tema kita adalah You have been chosen. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Sudah dipilih oleh Tuhan. Dalam tema besar kita untuk tahun ini adalah Multiplied Grace. Berarti anugerah yang dilipat gandakan. Anugerah yang senantiasa berlimpah untuk setiap kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Nah, apakah saudara yakin dipilih Tuhan? Amin. Jangan tergoyah. Ada orang yang mengatakan, apa benar dipilih Tuhan? Saya menemukan orang-orang yang katanya dipilih Tuhan. Orang-orang yang katanya adalah pengikut Tuhan. Tapi hidupnya nggak beres kok. Hidupnya nipu aja kok. Hidupnya berantem aja kok. Hidupnya nggak jujur kok. Saya mau katakan kepada saudara. Yang bersangkutan memang harus mengerti bahwa dia sudah dalam Tuhan. Karena kita baik bukan menjadi syarat untuk dipilih Tuhan. Tetapi karena kita sudah dipilih Tuhan, kita harus menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Karena Yesus datang pada saat manusia berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi semua karena kasih Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa kita yang sudah ada di dalam Tuhan, kita adalah pilihan Tuhan. Kalau kita adalah pilihan Tuhan, maka kita harus sadar identitas kita bahwa kita dipilih. Saya katakan, kesadaran kita akan identitas kita akan menentukan perilaku kita dalam kehidupan dan akan menentukan pola hidup yang akan kita tempuh. Itulah kesadaran kita akan identitas kita. Sekarang, kalau saudara sudah sadar, saya sudah sadar bahwa kita dipilih oleh Tuhan, maka kesadaran tersebut akan mempengaruhi kualitas ekspresi kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa kita dipilih Tuhan, maka kita akan menjadi lebih maksimal di dalam menggunakan talenta yang Tuhan percayakan. Menggunakan potensi yang Tuhan sudah percayakan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dipilih. Bukan suatu kebetulan. Jauh sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah bisa melihat jauh ke depan. Karena apa? Karena Dia memang Maha Tahu. Jadi bukan suatu kebetulan. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan kalau saya tahu bahwa saya adalah orang pilihan Tuhan, maka saya akan berekspresi di dalam kehidupan secara berbeda. Berekspresi di dalam tindakan secara berbeda. Dan kalau kita tahu bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan, maka itu akan menjadi modal kita dalam menghadapi pergumulan. Assurance during struggle. Setiap orang punya pergumulan, saya punya pergumulan, saudara mungkin juga punya pergumulan. Tetapi kalau kita tahu kita orang pilihan Tuhan, maka ada jaminan di dalam pergumulan kita. Jaminan apa? Jaminan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Jaminan bahwa Tuhan peduli kepada kita. Apa pergumulan saudara saat ini? Libatkan Tuhan. Dia tidak jauh dari saudara. Dan kalau kita tahu kita yang dipilih Tuhan, maka kita punya kekuatan untuk bangkit jika mengalami kegagalan. Strength after failure. Saya pernah gagal. Orang mungkin juga pernah gagal. Tetapi karena saya tahu bahwa saya dipilih Tuhan, saya ingat rancangan Tuhan dalam hidup saya adalah rancangan damai sejahtera. Saya harus bangkit. Orang bisa jatuh 7 kali tapi harus bangkit. Tidak bisa membiarkan dirinya ada di dalam kejatuhan. Apakah saudara pernah mengalami kegagalan? Tuhan katakan, jangan terpuruk di dalam kegagalan. Bangkit segera. Karena Tuhan mau hidup kita bukan hidup yang pasrah akan keadaan.
Tapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Pasrah itu artinya ya udahlah gitu aja. Mau gimana lagi, itu pasrah. Saya nggak mau pasrah dalam kehidupan ini. Saya mau berusaha untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan yang tahu bagaimana hasil yang muncul. Dan kalau kita tahu bahwa kita adalah pilihan Tuhan, maka kita punya pengharapan dalam pencobaan. Hope in trials. Iblis bisa mencobai kita, tetapi kita tahu ada pengharapan. Persoalan bisa jadi pencobaan di dalam kehidupan kita, tapi kita tahu ada pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan akan putus asa. Dan banyak di antara mereka yang bunuh diri. Kecewa. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Karena ujung-ujung dari kekecewaan di dalam kehidupan bisa jadi menolak Tuhan. Mana Tuhan? Mana kasihnya? Mana perlindungannya? Karena salah persepsi terhadap kehadiran Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Makanya saya selalu berkata kalau orang bertanya, apalagi di masa pandemi zaman lalu, kenapa ada pendeta yang meninggal? Kenapa ada orang baik yang meninggal? Saya bilang, ada juga pendeta yang hidup. Ada juga orang lain yang hidup. Jadi jangan itu jadi persoalan. Yang Tuhan mau lihat adalah bagaimana engkau hidup. Kalau engkau hidup dalam Kristus, maka mati adalah keuntungan. Itu yang Tuhan jamin di dalam kehidupan ini. Jadi itulah hal-hal yang harus kita tahu sehingga kita punya pengharapan. Tahun lalu mungkin banyak masalah, banyak persoalan. Bisa dalam keluarga, suami istri, bisnis, pekerjaan, pendidikan, banyak pembatasan. Bisa banyak persoalan, tetapi pengharapan selalu ada. Amin. Saudara suka dengan pengharapan? Saya suka dengan pengharapan. Saya katakan secara umum, saya punya prinsip 3B. B yang pertama adalah saya bersyukur akan masa lalu saya, meskipun ada tantangan dan persoalan di sana. Apa yang disyukuri Bapak kalau ada tantangan dan persoalan? Tuhan tidak meninggalkan saya. Aku bersuka cita untuk hari ini karena itu yang Tuhan mau. Bersukacitalah dalam segala hal. Bersukacita karena ada Yesus di dalam saudara dan saya. Dan saya berpengharapan ke depan. Kalau saya lihat dalam banyak hal, mungkin bicara dalam apa usaha yang saudara lakukan, apa yang kami lakukan. Tahun lalu kami rugi besar, tapi saya punya pengharapan ke depan. Tuhan akan menyertai. Dan apapun hasil itu, bukan itu yang menentukan apakah Tuhan baik atau tidak. Tidak ada persoalan itu. Karena Tuhan selalu baik. Amin. Katakan Tuhan selalu baik. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Apa yang kita alami di dunia ini adalah sesuatu yang bisa menjadi kesaksian, testimoni di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berespons terhadap segala sesuatu. Supaya orang lain melihat kita sebagai garam dan terang dunia. Jadi yang keempat adalah confidence in disciple making. Tetap percaya diri untuk memuridkan orang. Harus ada hati untuk menjangkau orang. Harus ada kerinduan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang. Harus ada tekad untuk tetap mau menyampaikan kabar sukacita kepada orang. Ini kita lakukan kalau kita tahu bahwa kita adalah orang pilihan. Amin. Karena kita adalah orang yang spesial bukan untuk disombongkan, tapi spesial karena kita ada di dalam kerajaan Allah. Saya mau bacakan firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ayat pertama dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini ditulis oleh Petrus. Makanya judulnya juga 1 Petrus 1 kan? Yang nulisnya adalah Petrus. Kapan ini ditulis? Ini ditulis kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang dijajah oleh Yunani.
dijajah. Dan mereka yang pengikut Kristus adalah mereka yang kadang-kadang diperlakukan tidak adil, kadang-kadang dikejar. Bahkan kalau kita tahu pada saat itu ada Kaisar Nero yang begitu sadis dan kejam. Manusia diadu dengan singa karena dia begitu diktator. Maka ada banyak ketakutan yang disebarkan pada saat itu. Itu yang terjadi. Dan banyak juga orang-orang yang lari, menghindar. Makanya ada orang-orang yang datang ke Pontus, ke Galatia, ke Kapadokia, ke Asia Kecil, ke lain-lain tempat. Mereka pergi. Tetapi mereka tetap setia pada Tuhan. Itulah yang Petrus katakan, orang-orang yang dipilih. Saudara orang pilihan? Saudara adalah orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Makanya saya bilang gak ada yang kebetulan kok. Dipilih itu sesuai dengan rencana Tuhan kok. Karena Tuhan tidak akan bekerja ujuk-ujuk suddenly tiba-tiba. Enggak. Dia lakukan dengan terencana. Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya dipilih. Supaya apa? Taat. Maka dikatakan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudara dan saya adalah orang benar, amin. Karena kita dibenarkan melalui darah Kristus. Bukan karena kita hebat. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Miliki hidup yang berpengharapan. Keadaanmu saat ini seperti apa? Ada pengharapanmu untuk besok, ada pengharapanmu untuk bulan depan, ada pengharapanmu untuk kekekalan, ada pengharapanmu di dalam Tuhan yang senantiasa berkesinambungan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi, saudara dan saya dipilih karena kasih karunia, karena anugerah. Bukan karena yang lain. Saya merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Karena tanpa kesetiaan Tuhan, saya sudah katakan, belum tentu saya ada di tempat ini pada saat ini. Saya masih SD, sudah dikatakan oleh penatua gereja, kamu jadi pendeta. Saya bilang, no way. Enggak lah, saya enggak tahu bahasa Inggris waktu itu. Saya bilang, tidak. Saya mau jadi insinyur. Enggak. SMA masih dibilang seperti itu. Tidak. Tetapi tidak ada yang bisa tahu rencana Tuhan. Bahwa jalan saya berputar-putar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemana-mana. Akhirnya Tuhan pilih saya untuk melayani. Bukan karena saya hebat, sudah saya katakan tadi. Tidak ada yang perlu disombongkan. Yang perlu adalah disyukuri. Tuhan sungguh amat baik. Apa dalam hidup saudara yang terjadi? Tuhan mengasihi saudara. Anda dipilih karena kasih karunia. Ada berapa banyak orang di luar sana yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan? Ada berapa banyak orang di luar sana yang lebih baik menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak benar? Ada berapa banyak orang di luar sana, ya orang yang tidak tahu menggunakan waktunya dengan produktif seperti yang Tuhan mau? Hari ini, sadari anugerah itu. Jadilah orang-orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Jadilah orang-orang yang mengerti bahwa ini karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Anda dipilih karena kasih karunia-Nya. Terima kasih untuk kita setia tetap di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 9.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi pilih bukan sekedar pilih tanpa ada goalnya. Saudara dan saya dipilih untuk satu goal. Goal apa? Serupa dengan Kristus. Anda dipilih untuk menjadi seperti Kristus. Seperti apa Kristus? Kristus dalam kitab Filipi dikatakan, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allahnya untuk sesuatu hal yang harus diumbar. Dia mengosongkan dirinya. Artinya apa? Dia humble. Dia lemah lembut. Dia rendah hati. 2022 double zero. Mari kita mengosongkan diri kita, bukan bersama dia. Mengosongkan diri dalam arti tidak menganggap bahwa kita punya reputasi yang hebat. Apakah saudara punya pangkat? Apakah saudara punya jabatan? Apakah saudara punya harta? Apakah saudara punya gelar yang segudang? Apakah saudara terkenal? Apakah saudara punya follower yang jutaan? Mari mengosongkan diri. Bukan tentang itu. Pada saat kita double zero, mengosongkan diri, maka double-double akan Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Siap terima double-double? Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Double-double Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Itu yang disebut dengan mengosongkan diri. Makanya kalau kita mengosongkan diri, jangan menuntut balas dari orang lain. Mungkin orang lain tidak merespons perbuatan baikmu dengan benar. It's okay. Lihat Tuhan. Mungkin orang lain merespons perbuatan baikmu dengan benar. It's okay. Ingat Tuhan. Itu yang saya katakan. Bukan keadaan luar ini yang harusnya membuat kita menjadi takut Tuhan atau tidak. Tapi apapun yang terjadi di sini, tetaplah takut akan Tuhan. Kita tahu bagaimana Paulus. Dia ikut Tuhan, dia melayani Tuhan, tapi dia juga akan mati juga. Akan disiksa juga, masuk penjara juga, dicambuk juga. Banyak hal yang dia alami. Tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Jadi hal-hal seperti itu kita sadari dalam hidup ini. Supaya kita memang tidak pasrah dalam hidup ini. Tetapi bukan keadaan itu yang menentukan. Jadi kita dipilih untuk menjadi seperti Kristus yang tetap berkarya. Galatia 5 ayat 13 mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani bisa di dunia rohani, di gereja. Melayani bisa juga melalui hal-hal yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam banyak hal. Ada hal yang bisa kita lakukan untuk melayani. Saya sarankan kita tetap punya komitmen untuk punya pelayanan di bidang apa yang bisa kita melayani. Mungkin waktunya beda-beda. Ada orang yang waktunya lebih leluasa, ada orang yang waktunya lebih sempit. Tetapi kalau kita lihat dalam 1 tahun, tentu ada waktu-waktu yang bisa kita berikan untuk pelayanan dalam bidang rohani. Pelayanan dalam bidang rohani tentu saja tidak harus di gereja. Di gereja bagus, tapi ada organisasi-organisasi rohani juga itu bisa. Karena dalam pelayanan saya bilang juga mendapat pengalaman-pengalaman kehidupan untuk bikin kita bertumbuh. Karena di situ juga ada orang yang kaget. Masa dalam pelayanan saya ketemu dengan orang ngegosip? Masa dalam pelayanan saya ketemu dengan orang yang iri? Masa dalam pelayanan saya ketemu dengan orang yang nipu? Dimanapun itu bisa ketemu. Biarlah itu mendewasakan kita secara rohani. Bisa ketemu. Yang benar Pak Bob? Benar, saya ngalamin kok. Apa ya Pak Bob pernah ditipu? Pernah lah. Oh ya, pernah. Apakah orang pernah berbuat baik
kepada Pak Bob yang Pak Bob berbuat baik? Pernah juga. Macam-macam di luar itu. Tapi nggak usah itu jadi ukuran. Ukurannya adalah bagaimana saya bisa tetap semakin dekat dengan Tuhan. Bukan menuntut balas dari orang itu. Bukan menuntut balas dari orang-orang yang saudara kenal. Kalau responsnya positif, syukur. Kalau responsnya nggak positif, pandang kepada Tuhan. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tahu pergumulan saudara. Jadi, dalam Galatia 5 ayat 13, clear bahwa Anda dipilih untuk melayani. Mari melayani. Makanya ada lagu, melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Itulah yang jadi sikap kita. Makanya kita dipilih untuk melayani. Berikan yang terbaik dalam pelayanan saudara. Di dunia rohani, di dunia marketplace. Berikan yang terbaik. Jangan asal-asal. Kemampuan bisa beda satu dengan yang lain. Tapi apakah potensimu sudah diekspresikan secara maksimal? Makanya banyak orang bilang kata-kata quotes-nya. Di kuburan ada banyak harta karun. Kenapa? Ada banyak buku yang belum ditulis. Ada banyak bakat yang belum diekspresikan. Jangan seperti itu. Tuhan beri saudara dan saya bakat. Ekspresikanlah apa yang bisa kita buat. Berikan yang terbaik. Bukan soal, saya kan bukan pejabat. Enggak. Martin Luther juga pernah mengatakan hal yang indah kok tentang kita harus berbuat baik. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara buatan Allah, amin. Di dalam Kristus Yesus. Tapi bukan asal dibuat. Untuk apa saudara dan saya dibuat? Untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang mana? Yang sudah Allah rencanakan sebelumnya. Bidang kita bisa beda-beda. Tetapi dimanapun itu, berikan yang terbaik. Itu yang kita lihat hari ini. You have been chosen. Saudara sudah dipilih. Pertama, dipilih karena kasih karunia, karena anugerah, bukan karena kehebatan kita. Yang kedua, dipilih untuk menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, untuk melayani, karena kita harus menjadi garam dan terang dunia. Apakah saudara siap? Saudara dan saya dipilih karena Dia baik. Amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.